Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai tanggung jawab sosial dan etika bisnis. Apa ya tanggung jawab sosial itu? Apa hubungannya sama bisnis? Bisnis juga punya etika ya? Tenang-tenang, kita akan bahas semua itu bersama kelompok 4 yang beranggotakan Dila Resti Kamila, Feiza Alivia Vansuri, Ori Safina, Umu Gaida Lutfiana, dan Wisnu Pramudya. Yang pertama, tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial atau social responsibility adalah suatu keyakinan bahwa keputusan-keputusan bisnis harus dibuat dan dilaksanakan dalam batasan pertimbangan-pertimbangan sosial ekonomi. Konsep ini dilandasi keyakinan bahwa setelah organisasi bisnis mencapai tujuan utamanya dari segi laba, perhatian organisasi sebaiknya dialihkan kepada masalah-masalah kebutuhan masyarakat yang dikembangkan sebagai kesempatan bisnis yang menguntungkan dalam jangka panjang. Selanjutnya, elemen-elemen tanggung jawab sosial. Ada dua elemen tanggung jawab sosial. Yang pertama, apa yang baik bagi masyarakat adalah baik bagi organisasi bisnis tersebut. Tujuan-tujuan sosial justru meningkatkan profitabilitas atau kemampuan labaan jangka panjang. Yang kedua, perusahaan-perusahaan sebaiknya bertindak dalam suatu cara yang mendukung terciptanya masyarakat yang sehat, sehingga masyarakat dapat menjadi sumber penghasilan laba bagi perusahaan. Baik teman-teman, selanjutnya ada 3 pendekatan yang dapat diambil oleh organisasi-organisasi bisnis dalam merespon tuntutan masyarakat akan pelaksanaan tanggung jawab sosial. Yang pertama adalah pendekatan penolakan. Pendekatan ini memandang tanggung jawab sosial bukanlah inti dari bisnis. Manajer dipekerjakan oleh pemilik perusahaan untuk menghasilkan uang sebanyak mungkin dengan mematuhi hukum-hukum, adat kebiasaan, serta etika yang ada. Manajer merupakan agen khusus dari para pemilik perusahaan dan memiliki tanggung jawab utama terhadap mereka. Manajer merupakan agen para pemegang saham dan tidak seharusnya membuat keputusan. Yang kedua yaitu pendekatan reaktif. Pendekatan ini bereaksi setelah adanya tuntutan-tuntutan tanggung jawab sosial dengan mengevaluasi berbagai alternatif yang ada. Tindakan-tindakan yang dilakukan perusahaan hanya terbatas pada apa yang diwajibkan ataupun ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dapat dikatakan bahwa hal tersebut bukan merupakan niat perusahaan yang sesungguhnya sehingga hanya dilakukan oleh perusahaan dengan usaha-usaha yang sangat minimal dan sebatas regulasi pemerintah. Untuk yang terakhir, yaitu pendekatan proaktif. Dalam pendekatan ini, manajemen yakin bahwa kesuksesan perusahaan dalam jangka panjang akan tergantung pada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pihak manajemen menyadari bahwa perusahaan dengan segenap sumber dayanya merupakan bagian dari masyarakat dan lingkungannya, sehingga apapun yang mengancam kelangsungan hidup masyarakat merupakan ancaman bagi perusahaan tersebut. Oleh karena itu, manajemen berusaha secara berkelanjutan untuk menciptakan kondisi tersebut dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, menemukan berbagai cara untuk membantu mereka, dan senantiasa menjalin kemitraan dengan mereka. Ketiga pendekatan ini menggambarkan sampai sejauh mana organisasi bersedia melaksanakan tanggung jawab sosial dan tingkat keterlibatan organisasi tersebut dalam melaksanakan tanggung jawab sosial. Bidang-bidang tanggung jawab sosial. 1. Investasi dalam lingkungan masyarakat. A. Keterlibatan perusahaan dengan lingkungan masyarakat. Banyak perusahaan besar maupun kecil memanfaatkan produk-produk dan keahlian mereka untuk mengatasi berbagai masalah sosial di masyarakat. Komitmen semacam itu dilakukan karena perusahaan sadar akan kesehatan, kelangsungan hidup, dan kemakmuran masyarakat. B. Investasi pada usaha kecil. Banyak usaha bisnis yang telah mengambil aktif dalam mengembangkan usaha kecil. Organisasi bisnis tersebut mengetahui dan menyadari bahwa perekonomian yang sehat akan lahir dari semangat kebebasan berusaha yang hidup dalam bisnis usaha kecil. C. Program peremajaan kota atau Urban Renewal Program.
Program peremajaan kota adalah suatu usaha intensif yang dilakukan perusahaan untuk merenovasi pabrik-pabrik dan kantor-kantor tua atau membangun yang baru sehingga nantinya akan menyediakan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar dan juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi di daerah tersebut. 2. Pendidikan dan pelatihan. Perusahaan menanamkan sumber daya mereka ke dalam pendidikan dan pelatihan. Perusahaan menanamkan sumber daya mereka ke dalam pendidikan dan pelatihan karena masa depan perusahaan, masyarakat, dan negara terkait secara langsung dengan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja. 3. Kebijakan dan program ketenagakerjaan. Dalam bidang ketenagakerjaan, perusahaan menjawab berbagai tantangan yang beragam mulai dari masalah kesempatan kerja yang adil untuk warga setempat sampai kepada program keluarga. Tindakan ini diambil perusahaan karena perusahaan sadar bahwa fleksibilitas keluarga berpengaruh terhadap kinerja yang tinggi. 4. Tanggung jawab terhadap lingkungan. Pencemaran lingkungan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup ekosistem dan masyarakat. Perusahaan yang peka dan peduli terhadap masalah-masalah sosial harus memprioritaskan pemeliharaan dan pembaharuan lingkungan. 5. Program energi. Keterbatasan jumlah energi menjadi masalah paling utama dalam kehidupan di dunia. Penurunan persediaan energi di muka bumi telah mendorong perusahaan-perusahaan untuk menjadi lebih kreatif dalam memanfaatkan energi yang tersedia. 6. Perlindungan konsumen. Apabila perusahaan merasa sebagai bagian dari masyarakat, perusahaan tidak dapat begitu saja menghasilkan barang dan jasa untuk kemudian dipasarkan tanpa memikirkan kebutuhan dan kepentingan konsumen. Pengelolaan tanggung jawab sosial. Kelanjutan dan kesuksesan pelaksanaan tanggung jawab sosial tidak dapat diharapkan berjalan begitu saja tanpa pengelolaan yang memadai. 1. Komitmen manajemen puncak. Tanggung jawab sosial diawali komitmen dari manajemen puncak, baik dalam bentuk verbal, tindakan nyata, waktu, dan dana. Pengelolaan tanggung jawab sosial secara efektif dan efisien tentunya membutuhkan dukungan dari seluruh manajer perusahaan tersebut. Manajemen puncak akan menyusun suatu kebijakan yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan. 2. Audit sosial. Selain membutuhkan dukungan dan komitmen dari manajemen puncak, pengelolaan tanggung jawab sosial akan lebih baik apabila manajemen selalu memantau apa yang telah dilakukan, apa yang dapat diharapkan, dan sasaran apa yang telah dicapai sebagai perencanaan dan kegiatan-kegiatan sebelumnya. Audit sosial adalah satu alat yang digunakan untuk memantau perkembangan tersebut. Audit sosial tidak lain adalah suatu laporan mengenai kinerja perusahaan dalam kaitannya dengan pemenuhan kewajiban perusahaan terhadap lingkungan sosial. Etika bisnis. Etika secara luas didefinisikan sebagai standar yang mengatur moral dan perilaku seseorang. Etika bisnis ditafsirkan sebagai standar yang mencerminkan mana yang benar dan mana yang salah, atau sebagai sistem tata nilai perilaku bisnis, dan etika bisnis memainkan peran penting dalam lingkungan bisnis. Etika bersifat subjektif karena tidak selalu tertuang dalam undang-undang maupun peraturan hukum. Penyebab ketidaketisan suatu tindakan atau praktik yaitu yang pertama, lingkungan persaingan yang ketat, 2. Lingkungan dan budaya organisasi, 3. Tata nilai individu, yaitu nilai-nilai yang dipegang oleh seseorang yang merupakan pengaruh yang paling besar terhadap perilaku dalam menjalankan bisnis yang berkembang melalui pengalaman dan merupakan barometer yang baik untuk menentukan benar atau salahnya suatu tindakan. Cara mempertahankan dan memelihara perilaku yang etis dari anggota perusahaan. Yang pertama, melakukan komitmen yang tinggi terhadap implementasi etika. 2. Menyampaikan secara jelas standar nilai perusahaan kepada setiap anggota. 3. Memberikan imbalan bagi perilaku etis dan memberikan hukuman bagi perilaku yang tidak etis.